Apa yang terjadi ketika seseorang punya kekasih di dalam kehidupannya? Yang pasti terkadang itu membuat dia lebih berwarna katanya hidupnya ya. Lebih bersemangat dan lebih happy. Maka tidak sedikit ketika seseorang memiliki kekasih di dalam hidupnya. Hidupnya selalu berbunga-bunga setiap saat walaupun tidak selalu. Dan terkadang juga ada masalah di dalamnya. Tetapi yang dia lihat bagaimana bisa mengisi hari-hari hidupnya dengan begitu sukacita, dengan bahagia. Sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara, kekasih kita di dunia itu juga sifatnya sementara. Tidak kekal. Karena ada kalanya kita akan kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Di dalam hidup ini pasti manusia pernah yang namanya jatuh cinta, suka dengan lawan jenis, bahkan tidak sedikit juga yang merasa butuh atau mencari kekasih di dalam hidupnya. Apa yang terjadi ketika seseorang punya kekasih di dalam kehidupannya? Yang pasti terkadang itu membuat dia lebih berwarna katanya hidupnya ya. Lebih bersemangat dan lebih happy. Maka tidak sedikit ketika seseorang memiliki kekasih di dalam hidupnya. Hidupnya selalu berbunga-bunga setiap saat walaupun tidak selalu dan terkadang juga ada masalah di dalamnya. Tetapi yang dia lihat bagaimana bisa mengisi hari-hari hidupnya dengan begitu sukacita, dengan bahagia. Sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara, kekasih kita di dunia itu juga sifatnya sementara. Tidak kekal. Karena ada kalanya kita akan kembali pulang ke rumah Bapa di surga tidak ditemani oleh kekasih kita yang ada di muka bumi ini. Kita semua akan pulang sendiri. Kita semua akan berhenti hidup di dunia ini dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Hal yang pasti ketika kita harus meninggalkan kehidupan ini, maka kita harus sadari bahwa kita pun membutuhkan yang namanya kekasih. Tetapi bukan kekasih secara jasmani di dalam dunia ini, tetapi bukan juga kekasih yang sifatnya sementara, tetapi kita butuh kekasih yang abadi. Mengapa? Karena kita akan meninggalkan kehidupan sementara di dunia ini dan kita akan memasuki dan pasti semua kita tidak terkecuali Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita pasti akan memasuki kehidupan keabadian, kehidupan di dalam kekekalan. Maka kita membutuhkan kekasih abadi. Untuk dapat memperoleh kekasih abadi tersebut, bukan nanti Bapak Ibu Saudara, tetapi kita sudah harus bisa menemukannya saat masih bernafas di muka bumi ini. Kita sudah harus bisa membangun hubungan yang intim dengan Dia. Kita sudah harus bisa mengerti hati dan perasaannya, keinginannya, berusaha untuk menyenangkan Dia. Kenapa? Loh,
Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya kekasih di dunia saja, kekasih yang tidak abadi, yang sementara, pastikan Bapak Ibu Saudara berusaha untuk menyenangkan dia, memperhatikan dia, memikirkan bagaimana perasaannya, berusaha dan berjuang untuk tidak menyakitinya. Padahal sementara kan, bukan abadi, akan ditinggalkan dan akan berakhir. Entah kita ditinggal dia pulang terlebih dahulu, atau justru kita meninggalkan kekasih kita terlebih dahulu. Justru melihat ini semua sifatnya sementara dan ada kehidupan, keabadian, kekekalan yang akan kita jalani nanti. Persiapkanlah itu Bapak Ibu Saudara dari sekarang. Kita juga butuh kekasih abadi. Siapakah dia? Tidak lain adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk dapat menyenangkan hatinya dan kita menjadikan dia kekasih abadi kita yang nanti akan sampai selama-lamanya kita bersama-sama dengan dia di keabadian. Maka sejak kita hidup di bumi, kita pun harus bisa menjaga hati dan perasaan Tuhan Yesus. Kita harus bisa menyenangkan dia, memperhatikannya, memberikan waktu yang maksimal dalam hidup kita, bukan 1 jam, 2 jam, apalagi 10%, tetapi 24 jam waktu hidup kita berikan kepada dia. Untuk menjadi kekasih abadi tidak bisa kalau kita ingat saja baru kita mencari dia. Untuk menjadi kekasih abadi, maka kita harus setiap 24 jam dalam hidup ini tidak terlepas dan selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hanya dekat dan membutuhkan dia ketika kita ada masalah. Berbicara kekasih abadi Tuhan kita Yesus Kristus, justru kita harus membangunnya dari sekarang. Hubungan yang intim, hubungan yang baik, di kala kita susah, di kala kita senang, di kala kita ada masalah, di kala kita tidak punya masalah, kita harus tetap berjalan bersama dengan dia. Tidak bisa kita hanya sejam 2 jam Bapak Ibu Saudara. Justru di sini saya mengajak, ayo 24 jam kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah kekasih kekal kita. Dialah kekasih abadi kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak menjadikan dia kekasih abadi, maka Bapak Ibu Saudara menjadikan dunia ini kekasih abadi Bapak Ibu Saudara. Dan bahaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dunia ini akan punah. Dunia yang sekarang ini akan hancur. Dunia yang sekarang ini akan ditelan oleh api yang kekal. Justru kita harus bisa terhindar. Jangan sampai kita terbawa oleh dunia ini, ada di dalam api yang kekal selama-lamanya. Justru kita harus bisa dientaskan, dipindahkan dari bumi yang saat ini ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dan untuk dapat dientaskan atau dipindahkan ke sana, kita membutuhkan kekasih abadi kita. Namanya juga kekasih abadi, berarti kan nanti akan abadi bersama-sama dengan dia. Dan hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah, tidak ada yang lain, tidak bisa yang lainnya. Hanya dialah. Karena nanti Tuhan Yesus yang akan menjadi Raja, memerintah di kerajaan Bapa di surga. Dan kita semua yang berkenan, maka akan memerintah bersama-sama dengan dia. Maka dari sekarang ayolah bangun hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Bina hubungan intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita menjadi serupa dengan dia, agar kita dapat menyukakan dia, menyenangkan dia melalui cara hidup kita, karakter kita, cara berpikir kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan, itu penting. Janganlah kita melukai hatinya, mendukakan hatinya, tetapi kita belajar terus untuk menyenangkan, mengerti, memahami hati dan perasaan Tuhan. Kalau selama ini kita tidak mementingkan hati dan perasaan Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berubah yuk. Kita mulai lagi dari nol. Kita mulai lagi dari awal. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Agar kita bisa menjadi kekasih abadi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung,
dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Dan jangan biarkan berkat rohani ini berhenti sampai di tangan Bapak Ibu Saudara, tetapi marilah kita memberkati orang lain dengan cara yang gampang, yang mudah. Share konten video ini kepada setiap sanak famili, saudara, teman-teman kita, baik melalui Facebook, baik melalui grup-grup WhatsApp. Bagikan supaya banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.